Hah? Tukang parkir liar bisa bikin kamu tambah miskin? Lah kok bisa? Masalah tukang parkir liar itu udah jadi masalah dari sejak zaman dinosaurus belum lahir ya. Tiap ada yang ramai, pasti ada yang namanya tukang parkir liar. Ini nggak sedikit ya para pengusaha yang merasa dirugikan dengan adanya tukang parkir liar. Karena ya secara simpel omset mereka itu turun hingga 50%. Karena pelanggannya yang seharusnya mampir jadi males buat mampir. Karena ada tukang parkir liar di depan usahanya. Kalian sendiri nih, jadi pelanggan nih. Kan lama-lama juga males ya bayar terus tiap kali mau mampir. Kan mending beli di depan sana ya yang jelas parkirnya gratis. Jika parkir liar ini dianggap mengganggu, tapi kenapa ya parkir liar ini malah menjamur di mana-mana? Alfamidi tidak menyediakan juru parkirnya yang di depan itu parkir liar, dimana untuk tidak memberikan uang parkir kepada juru parkir. Jadi parkirannya gratis, parkir gratis ya. Jadi masalah utamanya itu adalah PHK massal yang terjadi belakangan ini Pak. Dan itu terjadi di berbagai sektor, bahkan di berbagai lini bisnis apapun. Bahkan sekarang malah ada tren ya, perusahaan kalau nggak PHK orang itu nggak keren. Dan nggak jarang juga PHK orang itu salah satu jenis akal-akalan untuk narik investor. Apalagi ya perkembangan teknologi AI ini makin masif dan bisa menggantikan banyak kerjaan orang. Atau ya ada juga perusahaannya ya memang udah nggak kuat bayar karyawan aja, udah mau bangkrut lah istilahnya. Nah ketika banyak orang yang kena PHK di mana-mana, nah ini kan nggak jarang ya yang mereka itu nggak punya skill. Dan akhirnya memaksa mereka mencari kerja, mencari nafkah di sektor yang informal. Dan yang paling ramai saat ini, ya kalau nggak jadi ojek online, dagang makanan, ya kepepet-kepepet jadi tukang parkir liar. Itu dalam sehari itu minimal 12 jam jaga itu sekitar 2.400.000. Nah untuk Peril sendiri, apakah nominalnya betul sampai segitu atau enggak? Sampai. Jadi pendapatan sehari itu sekitar 2 jutaan lebih untuk 12 jam. Nah, ini kan bukannya 24 jam. Berarti sampai 5 jutaan kira-kira? Tidak, sampai 4 jutaan. 4 jutaan. Wah, ternyata teman-teman sangat besar sekali penghasilan tukang parkir. Berarti kalau 4 jutaan dalam sehari, dalam sebulan itu sekitar berapa? 120 jutaan. Luar biasa. Tidak perlunya adanya izin resmi, dan pekerjaan ini tuh nggak nuntut skill khusus apapun ya. Siapa aja bisa jadi tukang parkir liar. Bahkan kakek-kakek yang harusnya duduk santai ngomong cucu, itu bisa dan terlihat banyak yang jadi tukang parkir liar. Terus tingginya hasil yang didapatkan oleh para tukang parkir liar ini ternyata tidak hanya bisa membuat para pengusaha jadi miskin, bisnisnya keganggu, mana masih harus bayar pajak lagi, biaya operasional, bayar gaji pegawai, udah gitu mana pelanggan ogah dateng. Tapi kamu sebagai pembeli itu juga bisa ikutan jadi miskin. Lah kok bisa? Lah wong cuman 2.000 perak ini miskin dari mana coba? Jadi inilah yang namanya makroekonomi, sebuah proses panjang yang kelihatannya itu nggak berdampak langsung ya terhadap kita ya, tapi secara pasti itu akan membuat kita kehilangan duit dalam jumlah yang banyak. Pertama-tama mari kita garis bawahi ya tentang parkir liar ini ya, yang dia mendapatkan hasil yang gede. Bahkan katanya itu bisa jutaan rupiah ya tiap harinya ya, tergantung lokasi tentunya. Itu duit segitu lumayan instan loh. Dan siapa yang nggak mau? Bagaimana akhirnya jika orang-orang itu malas kerja dan lebih milih jadi tukang parkir liar karena tergiur penghasilannya yang luar biasa? Pertama, yang namanya tukang parkir liar itu pasti nggak bayar pajak. Lah gimana macekinya lah wong namanya liar kan? Tentu si tukang parkir liar ini setelah dapat duit ya, setelah dapat hasil yang jumlahnya jutaan tadi, itu kan mereka bisa belanja dong dengan duitnya dong. Beli Nmax, beli mobil bekas,
kulkas, bangun rumah 2 lantai, dan ya kebutuhan konsumtif lainnya ya. Ini artinya meskipun secara skala kecil tukang parkir liar ini terlihat memutar ekonomi di daerahnya, berbeda dengan kamu-kamu yang masih menjadi budak korporat, para parkir liar ini sebenarnya itu tidak menghasilkan apapun ya, tidak memproduksi apapun, bahkan tidak berkarya hasil apapun. Tidak seperti pabrik yang menyerap tenaga kerja, akhirnya kamu bisa kerja, pabrik juga bisa beli bahan mentah di petani, dan petani senang karena hasil taninya laku, dibeli. Para pengusaha-pengusaha itu juga bisa bikin pabrik yang akhirnya menyerap banyak tenaga kerja dan lain-lain lah ya. Padahal sementara pajak itu diambil dari kamu-kamu yang kerja jadi buruh dan penghasilannya UMR, dan itu secara sukses membuat negara mempunyai penghasilan yang sangat kecil dibandingkan uang yang beredar di lapangan. Ini artinya negara punya pendapatan yang jauh lebih kecil daripada uang yang beredar di masyarakat. Ujungnya apa? Inflasi, Pak. Kok bisa? Banyaknya tukang parkir liar yang tentunya tidak bayar pajak, sementara mereka bisa foya-foya dengan uangnya, itu bisa aja ya memicu ya pabrik-pabrik, distributor dari barang konsumtif harganya naik secara signifikan karena ya seolah-olah adanya permintaan yang sangat tinggi. Negara sekarang bisa apa? Lah nggak punya duit, pajaknya kurang, mana bisa ya bikin kebijakan yang menekan harga ketika harganya itu tiba-tiba naik. Ya, you know lah, di Indonesia itu kan apa-apa harus pakai uang ya. Dan sesuai prinsip ekonomi, di mana rakyatnya terlihat kaya, terlihat loh ini, harganya pasti naik. Nah, ini kelihatannya bagus ya secara on paper. Ekonomi berputar, kelihatan ekonomi naik 5%. Tapi sayangnya itu cuman data bayangan ya, yang nggak sesuai dengan keadaan ekonomi rakyat yang sesungguhnya. Problemnya adalah ketika inflasi ini terjadi dan gaji kamu tetap UMR, nggak naik-naik, ujungnya kan ya kamu akan demo ya naik gaji ya. Gaji teman kamu naik, lah kamu malah di PHK. Terus jadi tukang parkir liar. Ya udah muter terus gitu aja sampai inflasi tadi menjadi hyperinflasi. Kamu udah cek belum sekarang harga minyak itu berapa? Beras berapa? Di pasaran harga minyak dengan brand terkenal ya kayak Bimoli, Vilma, itu tuh udah tembus 40.000 ya. Beras yang tadinya 75.000 itu kamu dapat beras kualitas bagus, sekarang 73 sampai 75.000 itu dapatnya beras yang warnanya kuning kalau kamu masak dan ada kerikilnya. Mana mereknya nggak jelas lagi. Jadi anggapan bahwa tukang parkir liar ini tidak akan membuatmu miskin karena cuma bayar 2.000 ya, itu udah prinsip yang salah besar ya. Karena yang pasti tukang parkir liar ini akan membuatmu makin miskin karena inflasi dan membuat mereka makin kaya. Ya jangan kaget ya, harga makanan pokok di tahun depan itu bakal naik 2 kali lipatnya ya. Dan gajimu itu udah nggak bisa lagi cover buat makan, boro-boro nabung ya. Terus kita harus gimana? Negara harus apa? Ya kalau saya bilang skala kecilnya, stop bayar tukang parkir liar ini. Pak Prabowo sebagai pemimpin negara tertinggi itu juga nggak boleh ya diem aja ya. Coba deh cek dulu rekening gubernur, wali kota. Jangan-jangan aliran dana dari para tukang parkir liar itu ngalir ke sana. Cek juga ya, apakah lari ke para oknum atau malah ada oknum yang backingin. Berani nggak Pak Prabowo menjarain para oknum-oknum yang kayak gini nih? Karena ya bisnis ini udah bisnis yang akarnya itu kemana-mana. Dan negara itu harus take action ya sebelum rakyat akhirnya mengambil alih masalah tukang parkir liar ini karena mereka udah capek dan kelaparan dari hyperinflasi yang akan segera datang.